Oke, perkenalkan nama saya Raka Aditya dia dengan NIM G00235150 dari kelompok B1. Ini kali ini saya akan mempresentasikan mengenai laporan anatomi blok 2.1. Nah, di bagian pertama saya akan menjelaskan mengenai ereksi dan juga ejakulasi. Jadinya di bagian ini saya akan menjelaskan ereksi, ejakulasi, dan juga kelenjar-kelenjar yang bekerja eh, di kegiatan bukan kegiatan eh, ereksi dan juga ejakulasi. Yang pertama, ereksi. Jadinya, ereksi penis sendiri dikontrol oleh sistem saraf parasimpatis, di mana serabut aferensnya ada pada kornoposterior segmen sakral dan juga sindrom genitospinale. Untuk lebih jelasnya seperti ini ya. Ereksi ini disebabkan oleh impuls saraf parasimpatis. Ini yang menjalar dari bagian sakral medula spinalis melalui saraf-saraf pelvis ke penis. Nah, berlawanan dengan sebagian besar serat saraf parasimpatis lainnya, serat parasimpatis ini diyakini melepaskan oksida nitrat, nitric oxide, dan atau vasoaktif interstitial peptide selain asetilkolin. Nah, oksida nitrat ini akan mengaktifkan enzim guanil siklase yang menyebabkan peningkatan pembentukan dari guanosin monofosfat siklik atau di PPT ini tulisannya CGMP. Nah, guanosin monofosfat siklik ini terutama akan melebarkan arteri-arteri penis dan jalinan trabekula saat serat otot polos di jaringan erektil, corpus cavernosa, dan corpus spongiosum dalam batang penis. Nah, dengan melemasnya otot-otot polos pembuluh darah, aliran darah ke dalam penis akan bertambah menyebabkan melepasnya oksida nitrat dari sel-sel endotelial vasodilitasi yang lebih lanjut ini terdiri ereksi. Nah, jaringan erektil penis ini terdiri dari sinusoid, cavernosa yang lebar yang normalnya tidak terisi penuh dengan darah, namun menjadi sangat terdilatasi saat darah arteri mengalir dengan cepat ke dalamnya selama sementara. Oke, selanjutnya ejakulasi. Ejakulasi merupakan refleks kontraksi peristatik dari vas deferens dan vesika seminalis yang mengeluarkan sekitar 3 milimeter semen yang di mana dalamnya terkandung 300 juta spermatozoa. Nah, untuk eh, mekanismenya sendiri adalah yang pertama, munculnya rangsangan seksual yang kuat. Kemudian, hal tersebut akan menyebabkan pusat refleks medula spinalis melepaskan impuls simpatis dari segmen eh, T12 hingga lumbal 2. Nah, emisi akan dimulai dengan kontraksi vas deferens dan ampula menyebabkan sperma keluar ke dalam uretra interna. Nah, kemudian akan menyebabkan lapisan otot kelenjar prostat berkontraksi diikuti kontraksi dari vesicula seminalis. Kemudian, cairan prostat dan cairan seminalis masuk ke dalam uretra interna. Kemudian semua cairan tersebut bercampur dengan mukus yang telah disekresi oleh kelenjar uretra termasuk semen. Kemudian terjadi pengisian uretra interna dengan semen mengeluarkan sinyal sensoris yang kemudian akan merangsang kontraksi otot-otot ischiocavernosus dan juga bulbocavernosus yang kemudian akan menyebabkan jaringan erektil penis dan ductus genital serta uretra mengalami peningkatan tekanan yang ritmis dan bergelombang dan yang terakhir terjadi adalah semen terejakulasi keluar dari uretra. Oke, selanjutnya jadinya terdapat tiga kelenjar atau glandula yang bekerja saat ejakulasi, yakni vesika seminalis, glandula prostata, dan juga glandula bulbouretralis. Yang pertama adalah vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini terletak pada permukaan posterior dari vesika urinaria. Ductus deferens berjalan di sisi medialnya. Ini ductus deferens berjalan di sisi medialnya. Oke, selanjutnya struktur umumnya ini memiliki dua buah organ berlobus, terlihat ya berlobus, dan juga terletak di permukaan posterior vesika urinaria dan ductus deferens di sisi medialnya. Kemudian, fungsinya adalah sebagai kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir, termasuk fruktosa, asam askorbat, dan asam amino, yang digunakan sebagai makanan dan pelindung dari sperma sebelum membuahi ovum.
Kemudian untuk neurovaskularisasinya itu dari arteri pertama me- vaskularisasi adalah arteri vesikalis inferior dan arteri rectalis media. Kemudian untuk venanya bermuara ke vena iliaca interna. Untuk nefrasinya ini berasal dari plexus prostaticus cabang plexus hypogastricus inferior yang memberikan cabang ke glandula vesicae. Untuk limfanya menuju limfonodi iliaca interni. Kemudian masuk ke glandula prostat. Nah, untuk glandula prostat ini terletak antara covum vesicae dan diafragma urogenital dan muara pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Nah, struktur umumnya ini difiksasi oleh ligamentum puboprostaticum bermuara pada uretra prostatica tadi sudah dijelaskan dan juga memiliki lima lobus yang di anterior, medius, posterior, lateral destra, dan juga sinistra. Dan kemudian mempunyai empat zona ini transisional, periuretra, sentral, dan periferal. Nah, fungsinya adalah menghasilkan cairan basah menyerupai susu yang menetralisis asiditas vagina dan meningkatkan motilitas sperma. Jadinya eh, vena ini, jadinya vagina ini bersifat asam. Nah, asam ini merupakan, jadinya apa ya, menyebabkan sperma ini mati jadinya. Untuk menanggulanginya ini, prostat ini akan menghasilkan cairan yang bersifat basah. Nah, untuk neurovaskularisasinya, yang pertama arterinya ini cabang-cabang dari arteri vesikalis inferior dan arteri rectalis media. Venanya ini membentuk plexus venosus prostaticus yang menampung darah dari vena dorsalis penis profunda dan yang bermuara ke vena iliaca interna. Untuk limfonya ini bermuara ke limfonodi iliaca interni. Untuk nervasinya, ini berasal dari plexus hypogastricus inferior dan secara simpatiknya merangsang otot polos prostat saat ejakulasi. Nah, kemudian lanjut yang terakhir adalah glandula bulbourethralis. Nah, glandula ini jadi ini ya. Ini glandulanya. Ini tadi eh, glandula prostat. Jadinya untuk glandula bulbourethralis ini terletak di dalam diafragma urogenital. Salurannya akan bermuara pada uretra per spongiosal. Nah, fungsinya ini adalah menghasilkan sekret pada fase ereksi saat terjadi rangsangan seksual, di mana cairan mukus untuk meluas sebelum berhubungan seksual. Oke, selanjutnya masuk. Jadi sebelum itu referensi yang dipakai. Selanjutnya adalah masuk ke proses pembuahan. Oke, jadi lanjut. Pertama, apa yang dibahas di bagian ini adalah transport sperma ke ovum ke ovido, kemudian fertilisasi, dan kemudian transport zigot, dan yang terakhir adalah nidasi atau penempelan. Yang pertama adalah transport transport sperma dan ovum ke dalam ovido. Jadinya ovum akan dilepaskan ke rongga abdomen saat ovulasi. Jadinya pertama ovum kan dihasilkan di ovarium. Nah, kemudian ovumnya akan dilepaskan ke rongga abdomen saat ovulasi. Namun dalam keadaan normal, ovum akan segera diambil oleh ovidum. Ini. Nah, ujung ovidum yang lebar menjulur membungkus ovarium dan mengandung eh, fimbria. Fimbria itu merupakan tonjolan yang mirip jari yang berkontraksi dengan gerakan menyapu untuk menuntun ovum yang baru dibebaskan ke dalam oviduk. Nah, di dalam oviduk ini ovum cepat didorong oleh kontraksi peristatik dan efek silia menuju ampula. Nah, untuk spermanya ini setelah dilepaskan di vagina, ini akan bergerak ke arah oviduk dengan kecepatan 2,5 cm per 15 menit. Jadinya untuk ovumnya akan dilepaskan di oviduk dan untuk spermanya jika diberikan di vagina maka akan bergerak itu ke oviduk. Oke, selanjutnya adalah terjadi ya fertilisasi. Jadinya untuk fertilisasi ini pertama adalah sperma jika sudah bertemu dengan ovum di ovidum maka akan membuahi
menembus korona radiata melalui enzim-enzim terikat membran yang terdapat dalam membran plasma kepala sperma dan berikatan dengan reseptor Z3, ZP3 di zona pelusida. Nah, kemudian pengikatan sperma dengan reseptor ini akan memicu reaksi akrosom, yaitu saat enzim-enzim hidrolitik pada ak- akrosom dibebaskan ke zona pelusida. Kemudian sperma merangsang pelepasan enzim yang tersimpan di dalam granula kortikal di ovum yang nantinya mengaktifkan reseptor ZP3 dan mengeraskan zona pelusida sehingga menghambat terjadinya polispermia. Maksudnya polisperma ini akan menghambat terjadinya banyak sperma yang masuk ke dalam ovum. Jadi ya, ketika satu sudah masuk maka kan eh, terjadi apa pengerasan di zona pelusidanya yang menghambat terjadinya polispermia. Nah, setelah itu kepala sperma dengan DNA-nya akan memasuki sitoplasma ovum. Yang terakhir enzim akrosomalnya akan mencerna zona pelusida membentuk jalur membran ke plasma ovum. Ketika sperma mencapai ovum, membran plasma kedua sel ini akan berdifusi. Mungkin terlihat dalam gambarnya ini berdifusi. Kemudian masuk ke dalam transport zigot ini ya. Untuk transport zigot ini dihitung mulai saat hari nol. Hari nol ini terjadi ketika adanya fertilisasi. Nah, di mana di hari pertama dan keduanya ini terjadi pembelahan mitosis pertama hingga membentuk morula. Nah, kemudian di hari ketiga hingga keempat itu terjadi pelemasan konstruksi tuba uterina sehingga morula terdorong ke lumen uteri. Nah, di hari kelima hingga tujuh, morula mengapung bebas di lumen uterus sambil melakukan pembelahan hingga menjadi blastokista. Nah, di hari 9 hingga ke-8 maka terjadi implantasi blastokista di dinding endometrium. Nah, perlu diingat bahwa tuba fallopi itu permukaannya tidak rata dan berlubang-lubang sehingga menghalangi perjalanan ovum. Nah, di samping itu, ismus tuba fallopi itu juga masih tetap berkontraksi selama 3 hari pertama setelah ovulasi. Nah, baru setelah itu progesteron yang disekresi oleh korpus luteum meningkat dan mengaktifkan reseptor reseptor di tuba, menghasilkan efek relaksasi tuba. Nah, transport yang tertunda pada ovum di tuba fallopi ini memungkinkan terjadinya beberapa tahap pembelasan sel seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadinya mengapa transportnya bisa lama ini karena itu. Oke, kemudian adalah nidasi atau penempelan. Nah, jadinya nidasi ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah pendekatan dan penempelan. Nah, jadi setelah mencapai rahim, ini zigot ini akan bergerak ke arah dinding rahim atau endometrium dan melekat pada endometrium atau lapisan dalam dinding rahim. Pada tahap ini, sel-sel trofoblast pada zigot akan mulai tumbuh dan menembus lapisan endometrium untuk membentuk plasma. Kemudian di tahap 2 ini ini tahap satu, ini tahap 2, tahap 3. Dari tahap 2 itu terjadi invasi di mana sel-sel trofoblast yang telah menembus endometrium kemudian akan menembus lebih dalam lagi ke dalam lapisan dinding rahim itu lapisan basal. Tahap ini disebut juga tadi invasi sel-sel trofoblast. Masuk gitu ke dalamnya. Kemudian untuk tahap ketiga dan terakhir adalah pembentukan sinapsis di mana sel-sel trofoblast kemudian akan membentuk sinapsis dengan pembuluh darah maternal yaitu arteri spiral yang terletak di dalam dinding rahim. Proses ini memungkinkan pasokan darah dan nutrisi dari ibu ke embrio. Kemungkinan sel-sel trofoblast juga akan membentuk membran amnion yaitu yang melindungi janin dan cairan ketuban. Selain itu, sel-sel trofoblast juga membentuk cairan korion yaitu membran yang membungkus embrio dan plasenta. Nah, setelah terjadi nidasi ini, maka embrio ini akan terus berkembang dalam uterus tersebut hingga pada waktunya. Nah, di mana di waktu normal ini terjadi pada bulan ke-9. Jadinya normalnya 9 bulan namun bisa lebih dan bisa kurang. Oke, selanjutnya untuk referensi yang saya pakai pada bagian ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah perjalanan urin serta proses berkemih. Jadinya, untuk perjalanan urin terlebih dahulu, overview-nya bahwa urin itu melewati 4 organ, ini ren, ureter, vesika urinaria, dan juga yang terakhir pada uretra. Nah,
Kita akan membahas empat organ itu. Yang pertama adalah REN. Jadinya, REN ini adalah organ yang berfungsi untuk menyaring darah dari sel-sel yang tidak digunakan tubuh dan mengeluarkannya. REN ini adalah tempat terciptanya urin. Intinya itu. Nah, REN ini berbentuk seperti biji kacang merah. Nah, di REN ini terdapat glandula adrenal di lobus superior REN untuk di lobus superior REM. Ini di atasnya, di lobus superior REM di sini. Nah, untuk letaknya secara skeletopis ini, eh Ren sinister tinggi bagian superior VTH 12, kemudian dari tinggi dari inferiornya ini di eh, VL 3. Nah, untuk ren renal yang dexter atau yang kanan itu lebih rendah setengah vertebra karena adanya pendesakan dari lobus hepatis dexter. Nah, untuk lapisan pembungkusnya dari dalam keluar ini adalah yang pertama ada kapsula fibrosa, habis itu ada perineal fat, kemudian ada fascia renalis dan pararenal fat. Nah, kemudian kita lanjut langsung ke struktur internalnya. Jadi ada dua struktur. Yang pertama ada struktur eh, eksternal dan juga struktur internal. Nah, kemudian untuk struktur internal ini terdiri dari korteks renalis dan juga medula renalis. Nah, di korteks renalis ini terdiri dari kolumna renalis seperti ini dan juga arcus corticalis. Nah, sementara untuk medula renalis ini terdiri dari piramidis renalis, papilla renalis, calyx minor, calyx major, pelvis renalis, dan sinus renalis dan juga foramina papillaria. Jadinya ntar, jadi ada piramida renalis, sinus medalis, pelvis, pelvis renalis, renalis mayor, calyx renalis minor, dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari medula renalis. Oke, dan juga untuk vaskularisasinya, pertama untuk renal ini dimulai dari aorta, kemudian ke arteri renalis, arteri segmental, arteri interlobar, arteri arcuata, arteri vertikal radiata, habis itu masuk ke aferen arteriol, kemudian masuk ke glomerulusnya, kemudian masuk ke aferen arteriol, kemudian ke vertebral capillaris, kemudian masuk ke vena cortical radiata, kemudian masuk ke vena arcuata, kemudian masuk ke vena interlobar, kemudian masuk ke vena, kemudian masuk ke vena cava inferior. Ini lebih ke overview aja ya untuk vaskularisasinya. Kemudian lanjut ke ureter. Ureter ini eh, merupakan pipa muskularis yang berfungsi untuk mengangkut urin dan dari ginjal menuju vesika urinaria. Nah, ureter ini memasuki apertura pelvic superior, lalu memasuki basis vesika urinaria dalam posisi miring untuk mencegah reflux urin ke ureter saat vesika urinaria penuh. Ya, ini ya vesika urinaria sepanjang ini, di mana ujung superior ini ada ren, ren. Habis itu di bawahnya terdapat vesika urinaria. Untuk vaskularisasinya di bagian superior ini terdapat arteri renalis, kemudian di bagian medial ini ada cabang aorta abdominalis, arteri testicularis atau ovarica, dan arteri iliaca communis. Dan di bagian inferior ya, terdapat cabang-cabang dari arteri iliaca interna. Kemudian kalau untuk dari inervasinya terdapat plexus renalis yang mensarafi yang mensaraf simpatis dan parasimpatis. Kemudian ada plexus intermesenteric yang mensaraf baik simpatis maupun parasimpatis. Kemudian ada plexus hypogastricus superior yang hanya mensimpatisnya saja. Kemudian masuk ke vesika urinaria. Nah, vesika urinaria ini adalah organ yang digunakan untuk menyimpan urin sampai siap untuk dikeluarkan. Nah, untuk struktur eksternal sendiri, yang pertama adalah ada apex vesicae, ada apexnya, kemudian ada basisnya atau facies posterior vesicae, kemudian ada facies superior, habis itu ada facies in, inferolateralis, kemudian ada kolom vesicae.
Untuk itu yang eksternalnya, kemudian masuk ke internalnya, terdapat tunika serosa di bagian paling luarnya ada tunika serosa, kemudian di bawahnya ada tunika muscularis yang terdiri dari dua, musculus destrusor dan juga musculus sphincter vesicae. Nah, untuk musculus destrusor ini terdiri dari atas otot polos yang tersusun dalam tiga lapis, yakni longitudinal, sirkular, dan longitudinal yang saling berhubungan. Kemudian untuk musculus sphincter vesicae-nya ini hanya ada pada kolom vesicae yang merupakan komponen sirkular dalam dari lapisan otot yang menebal di bagian sini. Jadi di bagian sini itu hanya ada musculus sphincter vesicae. Kemudian di bawahnya sendiri adalah tunica submucosa dan terakhir ada paling dalam tuh ada tunica mucosa. Dan kemudian untuk ligamen dari vesika urinaria ini adalah ada ligamentum pubo prostaticus lateral dan juga medial. Kemudian ada ligamentum pubovascularis. Kemudian ada ligamentum rectovascularis. Dan juga yang terakhir ada ligamentum umbilicalis medianum. Selanjutnya, masuk ke terakhir uretra. Nah, uretra ini merupakan saluran yang berasal dari basis vesical urinaria hingga ke ostium uretra externum atau UEA, atau OUE. Nah, uretra pada pria atau uretra maskulina dan pada uretra femina memiliki karakteristik yang berbeda. Jadinya, yang pertama adalah uretra maskulina yang ini yaitu memiliki panjang yang lebih besar yaitu 18 hingga 20 cm. Ini kita bisa lihat ya jadinya. Ini adalah vesika urinarianya. Ini panjangnya nih. Iya. Memang terlihat bahwa uretra pada maskulin ini lebih panjang yaitu sekitar 18 sampai 20 dan selain itu dilalui oleh urin dan juga cairan semen. Jadinya cairan semen itu melewati ini. Dan sudah dijelaskan juga ya. Kemudian untuk uretra feminina yang ini lebih pendek, hanya 4 cm di bagian yang ini nih. Ini. Jadinya lebih pendek hanya 4 cm dan hanya dilalui oleh urin. Nah, kemudian balik lagi ke uretra pars prostatica. Jadinya ini dilalui oleh 4 pars. Ini pars prostatica yang menurut prostat dan pars membranosa yang pars yang paling pendek di bagian sini dan juga pars spongiosa ini. Masuk ke ini tuh. Ada pars spongiosa di sini, pars membranosa di sini. Mungkin sini aja yang paling pendek dan pars prostatica yang dari sini ke sini. Ini spongiosa. Oke, lanjut ke proses berkemih. Jadinya, proses berkemih ini dimulai saat volume urin mencapai volume 300 mili. Nah, vesika urinaria ini akan teregang dan akan mengirimkan impuls aferen hingga menuju otak. Sehingga pada saat ini orang tersebut sadar bahwa mereka ini ingin berkemih. Nah, impuls aferens ini akan dibawa serabut aferens melalui nervi splaki pelvisi menuju medulus spinalis sakral 2 hingga 4. Sakral medulus hingga 4. Sebagian serabut aferen akan berjalan bersama saraf simpatis dan masuk ke medula spinalis segmen lumbal 1 dan 2. Ini. Oh maaf, ke bagian yang ini. Yang lumbal 1 dan 2 yang ini. Nah, kemudian impuls aferens ini akan berjalan melalui medula spinalis segmen sakral 2 hingga 4 yang akan meningkatkan kontraksi dari muskulus destructor fasciae dan akan merelaksasi muskulus sphincter fasciae yang berada di vesika urinaria tadi. Kan tadi dibahas bahwa di vesika urinaria itu ada musculus destructor sama musculus sphincter fasciae. Nah, jadinya impuls efferens tadi ini akan meningkatkan kontraksi dari kedua muskulus tadi. Nah, di mana impuls efferens lainnya yang dikirim nervus pudendus akan merelaksasi musculus sphincter urethrae yang ada di uretra. Jadinya impuls ini jadikan bentar. Pertama kan akan ditahan dulu di fisika urinaria.
jadinya hingga 300 mili. Nah, setelah nyampe 300 mili, maka akan ada eh saraf afferents. Nah, di mana saraf afferents itu akan melalui nervis pelvisi menuju medulus spinalis sakral 2 sampai 4. Nah, kemudian setelah itu akan balik lagi kan, menjadinya impuls afferents akan berjalan melalui medula spinalis segmen sakral 2 hingga 4 yang akan meningkatkan kontraksi dari otot musculus destructor dan juga dan musculus sphincter vesicae dan juga akan merelaksasi musculus sphincter urethrae. Nah, oleh karena itu keluarlah urin dari vesika urinarium melalui uretra ke OUE. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.